poin yang disebut yang dalam bab fadilah kelebihan ilmu dan mengajarkan ilmu. Belum tentu masalah hukum yang dalam semangatnya untuk tabut belum apa pun. Yang kurang Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani yaqulu, berkatalah beliau, tara ali nurun azim al nampaklah bagiku cahaya yang sangat besar yang memenuhi ufuk, memenuhi langit. Umma tadalla fihi suratun munadi. Kemudian muncullah dalam cahaya tersebut oleh sebuah bentuk. Munadi ini yang memanggil ianya bentuk akan aku, ya Abdul Qadir, wahai Syekh Abdul Qadir, ana rabbuka, lun adalah Tuhan kata. Wa qad halaltu lakal muharramat, sungguh telah ulun berhala bagi kata akan segala hal yang diharamkan. Wa qultu, maka aku berkata, ihsa ya la'in, binasahlah engkau, binasalah engkau wahai syaitan yang terlaknat. Fa idan zalikan nuruz zalam, maka dengan seketika cahaya tersebut padam. Watilka suratu dufan, dan jadilah bentuk tersebut asap. Tsumma khatabani, kemudian berbicara ianya asap akan aku, ya Abdul Qadir, wahai Syekh Abdul Qadir, najauta minni bi'ilmika bi amri rabbika, selamatlah engkau daripadaku dengan sebab keilmuanmu dengan perkara Tuhanmu dan pemahamanmu dengan keadaan-keadaan tempat-tempat. Walaqad adlaltu bimisli hadhil waqi'ah 70 min ahli tariq, dan sungguh telah aku sesatkan dengan kejadian tersebut akan 70 orang daripada ahli tarikat. Ini cerita Syekh Abdul Qadir ketika dipungut oleh syaitan. Pihana berhasil karena kan beliau ilmi yang mantap menyangkut dengan kelebihan ilmi. Menyebutnya ilmi lebih khusus dalam ilmu fikah, dan ilmu tauhid. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani seorang ulama yang luar biasa ilmu tasawuf. Fikihnya sih untuk fikih dan tauhid. Bahasa Bohra dengan berdua dengan muratib lah itu. Nampaklah sebuah cahaya yang memenuhi langit. Dalam cahayanya timbullah sebuah bentuk manusia yang menggoda Syekh Abdul Qadir Jailani. Kena isbah Syekh Abdul Qadir Jailani, hai Syekh Abdul Qadir, lun Tuhan kata. Ini hana pun semayang li, hana wajib li semayang. Lun Tuhan kata, kalun kuhali ada yang haram dan kalun kuhari ada yang mayang hana wajib li, sampai aju mabuk je mana di hana haram li. Ini ngikut di Tuhan yang juga Tuhan li sembah. Dengan seketika Syekh Abdul Qadir Jailani bertubuhnya syaitan, bukan ihsa ya la'in. Ini bahasa dia buta bullshit. Binasalah engkau wahai syaitan yang ternak. Ternak syaitan, di Syekh Abdul Qadir syaitan tersebut. Dengan seketika cahaya yang lagi padam, mengalih cahayanya dan bentuk gunung menjadi asap. Lagi film Aladin. Lagi bilang
Kemudian di syaitannya ngebelah Syekh Abdul Qadir Jalili. Syekh Abdul Qadir kata selamat daripada tipu daya lu. Gara-gara dronuh na ilmu tentang perkara Tuhan dronuh dan dronuh nutupu tentang kondisi-kondisi di mana syaitan menyesatkan dron. Artinya gara-gara Syekh Abdul Qadirnya mengetahui tentang ilmu tauhid, ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang akidah, maka selamat daripada tipu daya syaitan. Dan kesyaitan kepada Syekh Abdul Qadir, walaqad adlaltu bimisli hadzal waqi'ah 70 min ahli tariq. Lun sudah pernah menyesatkan dengan kejadian yang laginya 70 orang yang bertarikat. Orang ahli tarikat sudah pernah disesatkan oleh syaitan dengan kejadian yang semacam. Mendengar bersuluk-suluk, mendengar meratib, orang bertarikat kemudian tawajuh, menyendiri, dalam berkhalut. Sedangkan ilmu tauhid kan hana kuat lah, ilmu fikih hana kuat lah. Maka orang tersebut sudah pernah disesatkan oleh syaitan 70 orang. Yang orang yang ahli tarikat, tidak kuat ilmu tauhid. Hanya kejadian, bukan cuma kejadian Pak Syekh Abdul Qadir, pernah kejadian beberapa tempat orang yang sudah tarikat tapi tidak mendalam tauhid. Temu contoh hendak sebagai nyesal yang kali pernah tarikat wajib suluk menyambung ni dah. Hanya dalam suluk untuk naik istilah ni kita suluk muhasabah tentang dosa dari pemimpin dari khalifah pada orang-orang yang bersuluk. Dan muhasabahnya dia mengingat dosa, merenungi diri mulai daripada rabitah gureh sip. Rabitah gureh dia membayangkan bahawa gureh ini. Kemudian rabitah maut, rabitah mati. Bayangkan bahawa dia untuk mencari nyawa dari malaikat akhir. Begitu sakit dahsyat luar biasa. Yang rabitah kubur. Kubur artinya kita sudah ingat malam dengan kepada malaikat bertemayang kita dibuat dan sebagainya. Yang merenungi hal-hal yang lagi mungkin dia orang yang khalifah dengan ataupun mursyid. Kemudian kali habis dah ikut rabitahnya nabak terakhirnya memang guru pimpin di khalifah guru mendungli karena mengingat dosa mati kubur dan sebagainya. Ada beberapa ujung bahasa dalam orang yang suluk duduk dah baru terbalik. Dah baru terbalik lagi. Kita ikut tawajud. Kemudian beberapa ujung tu tanya istilah ni menunggu kan kita lah begah ni. Yang tengah dah begah. Contoh orang yang sesat pemikiran. Menunggu limpahan rahmat Allah Ta'ala, cahaya Allah Ta'ala. Nah, bayangkan bahawa cahaya Allah Ta'ala yang dalam hati dia berada dalam hati yang berada dalam susu kiri, dada kiri, dengan di dua hati dia. Anda bayangkan bahawa boleh asma Allah dalam hati dia. Hingga ada orang beberapa orang yang salah faham. Sebab mana salah faham? Kau bayang bahawa Allah Ta'ala itu dalam hati kan. Yang kan salah dengan tauhid. Kita bayang bahawa Allah Ta'ala akan duduk dalam hati dia. Cuma cik yang maksudkan di sini, ingat mendang bahawa tulis lafaz Allah dengan tinta emas. Tulis lafaz Allah dengan tinta emas. Lafaz Allah bukan Allah duduk dalam hati. Ini kenapa? Dikarenakan urungan bunuh anak kuat ilmu tauhid dan betul bahawa Allah Ta'ala yang tidak bertempat sebab ini mukhalafatuhu il hawadis. Ta'ala berbeda dengan makhluk bertempat. Allah tidak bertempat.
Ni anak rupu tentangnya. Agak bayang Allah adalah na alam hati. Ingat lagi ikut suluk tu. Kan merasa dirinya menyatu dengan Allah. Nah, dalam tubuh lun Allah Taala. Maka pada peluru kalun tawaju. Kalun peluru ka cahaya Allah. Takwa Allah betul hilang. Termasuk juga ahli tarikat yang disesatkan oleh syaitan. Yang kalau menurut ketika dia kabrat hendak berantim, lagi pula masih naduk cahaya yang padahal cahayanya tipuan daripada iblis. Itu ijab padanya hendak berantim malam. Oleh dah malam berantim dalam masjid kerot. Ini ijab iblisnya. Yang tipe dan yang pengen dan. Ijab iblis juga kerana menampak sembahyang lima. Sebab fungsi daripada sembahyang adalah aqimis salata li zikri. Sembahyanglah engkau untuk mengingat Allah, mengingatku. Menyuruh nak sampai dengan Allah. Hal sembahyangnya hanyalah wasilah. Sembahyang hanyalah perantara untuk mengingat Allah. Jadi bagi beliau yang ka sampai ingat Allah, hanya perleni perantara sembahyang. Yang cara dipungut oleh syaitan. Ini salah paham yang jika dengar dengar kah nak bayang li yang ingat Allah. Yang mudah-mudah contohlah. Jadi banyak urung-urung yang ahli tarikat bertasawuf tapi tidak berfikir dan tidak bertauhid, sehingga disesatkan oleh syaitan. Yang empat, pengakuan syaitan sendiri. Sebelum pengen Syekh Abdul Qadir yang tidak berhasil di syaitan, 70 ahli tarikat yang disesatkan oleh syaitan. Maka dikarenakan tidak ada ilmu pengetahuan, mobil khusus ilmu tauhid dan ilmu fikih. Faqultu lillahil fadl. Maka Syekh Abdul Qadir berkata, alhamdulillah. Ya Allah Ta'ala alhamdulillah. Faqila lahu, maka ditanyakan orang kepadanya Syekh Abdul Qadir. Sebab benar Syekh Abdul Qadir tengah bercerita hal tersebut kepada murid-muridnya. Kalau murid-murid kita yang bagian menjamun oleh syaitan akan handi rupa pengetron dengan hawai budaya. Pada depunya syaitan. Kaifa alimta annahu syaitan? Bagaimana engkau mengetahui bahawa sesungguhnya cahaya tadi adalah syaitan? Qala, menjawab ianya Syekh Abdul Qadir, biqaulihi, dengan sebab ucapannya syaitan, ucapannya cahaya tadi, waqad halaltu lakal muharramat. Sungguh telah ulun halalkan bagi engkau akan yang diharamkan. Gara-gara ya pegahnya, pedihnya lagi yang Tuhan. Kalau pegah hari ada yang hari. Akan aja. Ada yang hari betul hari. Ada yang hari tidak hari. Ini gara-gara ucapannya tu, oleh Syekh Abdul Qadir bertuku bahawanya syaitan. Yang jaga pelajaran maknanya ni. Macam kata berapa seandainya kita nyo takalan siro sosok, apakah dia sudah ditokohkan, sudah menjadi ulama besar. Kalau mendang, seandainya kita berhari ada yang halil, adapun berhari ada yang haramkan, yang berarti termasuk ulama yang sudah dikudai oleh syaitan. Pengikutnya juga lagi dan berhari untuk menjadi ulama bisa dipengaruhi syaitan. Empat, pengakuan iblis. Iblis sendiri sudah mengaku 70 ahli tarikat sudah disesatkan oleh syaitan. Sebelum Syekh Abdul Qadir maka karena tidak kuat ilmu tauhid dan ilmu fikihnya. Fikihnya salah paham itu belajar ilmu tauhid mentah, belajar ilmu fikih mana tasawuf kana. Ini harus. Kakuin para ulama man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassah. Orang siapa yang mendalami fikih tapi tidak mendalami tasawuf, maka orang tersebut dikhawatirkan menjadi fasik. Begitu juga sebaliknya. Wa man tasawwafa, barang siapa yang mendalami tasawuf bila tafaqquhin, dengan tidak mendalami fikih, faqad tazandaqa, sungguh dikhawatirkan orang tersebut akan menjadi zindir. Zindirnya orang yang sesat. Maka nabgahna, karena kan orang yang belajar fikih tidak belajar tasawuf,
akan jatuh di dalam pasir. Maka karena tasawufnya adalah bagi dia. Sedangkan fikih adalah biji ataupun tanaman yang dah pula. Ini tanaman yang dah pulanya tidak akan selamat bila tidak ada pakan. Hingga nanti orang yang belajar fikih kalau tidak belajar tasawuf, ketika terus ada sembahyang, nang sembahyang juga, apakah nang sembahyang nang sembahyangnya kah nang wajib apapun, nanti mandang bawa ujung mati biji tu, mengikuti roh hana dosa. Yang penting sembahyang dalam waktu. Lebih main lubu panjang kan. Ulang hukum fikih, hana wudu ada sembahyang dila-dila dalam hukum fikih. Adapun dalam hukum tasawuf, dosa hana gitu ya, tapi hana gali hubungan dengan Allah Taala. Karena kan panggilan Allah Taala hana segera tak ijabah kan terima. Kalau hukum fikih hana hukum. Menajillah menurut bahwa hal-hal yang lain menyubrah dalam tasawuf, mana dalam fikih, maka dia akan suka menyalahkan orang lain, akan suka merendahkan orang lain. Sebagai contoh, nah pernah tidak orang anak semua jamaah, sedangkan orang tidak semua jamaah, pilih macam mana? Dia menumpuk ngurung anak semua jamaahnya. Orang ini mendosa. Orang ini mendosa. Kan dosa. Duduk pas sampai masjid tapi sudah pernah semuanya ke masjid. Lun yang jauh-jauh dari masjid tapi dia sembahyang dia cuma. Yang salah satu orang yang bertasawuf tidak belajar fikih. Aku pun salah orang yang mana sembahyang dia. Nah, secara fikih hukum sembahyang jamaah di masjid adalah fardu kifayah. Hukum pedang jamaah dalam satu kampung fardu kifayah. Di mana fardu kifayah? Jika orang ataupun dua orang kumpul sembahyang jamaah, kaglah dosa orang lain. Orang lain hanya wajib secara kifayah. Wajib secara fardu kifayah. Dua orang mendanggana orang sembahyang jamaah dalam masjid, kaglah kepada orang lain ada salib secara hukum fikih lagi. Tapi le orang muda gara-gara entok yang sembahyang jamaah dalam masjid kagak berdosa orang lain. Sebaliknya, secara hukum gara-gara yang sembahyang belah dosa kau. Nah, sembahyang jamaah fardu kifayah. Tapi orangnya karena pelajari tasawuf, karena pelajari fikih, kagak gara-gara yang berdosa orang lain. Yang mana sembahyang jamaah. Ini contoh orang yang bertasawuf tidak baca. Kedua buahnya harus seimbang. Fikihnya harus tasawuf juga harus Karena antara fikih dengan tasawufnya lagi raja dengan khauf. Bagaimana raja dengan khauf? Rajanya adalah pengharapan kepada Allah. Dia selalu mengharap rahmat Allah. Sedangkan khauf, rasa takut kepadanya terhadap azab Allah. Kalau dalam bahasa ini antara optimis dengan pesimis yang harus dua buahnya. Sebabnya orang optimis benda, maka orangnya akan berpegat kapai tanpa berpegat lampu. Percaya diri kan, selamat lampu. Nak boleh ke mana, nak boleh ke bajai lampu. Tapi punya orang yang pesimis tu anak optimis. Aku lagi kan, berpegat lampu madam. Bot pesawat anak aku, anak yakin. Ya, berat tak ya, tapi anak optimis. Kan dalam hidupnya berdua harus optimisnya. Kita yakin terhadap Allah Taala yang penyayang, Maha Rahmat, Maha Penyayang. Dan juga kita harusnya rasa khauf, harusnya rasa takut terhadap kemurkaan Allah. Orang yang berada raja,
Nah, hukum dalam hati, maka hukum Allahnya agak murah. Hukum Allah dan lainnya mengampun. Nah, itu dari kata Arab meninggal dan yang dia namanya wang tu dalam berubah hal hukum apapun. Maka puji kata-kata Ar-Rahman. Puji Allah Taala bersifat dengan Al-Ghaffar. Yang bagi orang yang berat saja, hanya rasa takut Allah. Menanci orang yang berat rasa Allah, rasa takut Allah. Anali kebayang bahawa Allah Taala yang Maha Pengampun, maka akan terjadi rasa putus asa. Tapi dia lagi ampun Allah. Aku menolak macam ini. Aku menolak macam ini. Ini yang taubat. Ada taubat tapi hang terima oleh Allah. Dia kata putus asa. Maka putus asa karena berat tak ia. Berat tak ia karena rasa raja. Yang biasa hukumnya hidup baru Tuhan. Rasa ia yang berat baru Tuhan. Sedangkan mbak anak muda berat rasa raja. Ada kata-kata ketemu agak lihat harapan mbak Ahmad Allah. Hingga rasa ianya hanya Urung Tuhan berat rasa ia apa? Nah berat rasa raja. Gaya hidup urung yang lihat rasa takut Allah anak kaku. Nah fleksibel. Maka durim nah mungkin dia buat aku takut cek mengihau Allah Taala. Mungkin dia buat aku ya. Kau mengihau Allah Taala. Najilah ni muda yang berat raja. Udimnya agak pelong mana? Kenapa tu? Bebas ni mana? Kau bebas dah udim Allah yang dah pergi di mana neraka dah. Jika soal neraka yang baik dah kita. Ini ada pertimbangannya terpoya-poya. Yang orang yang berat raja tak mengharap rahmat Allah, tapi hanya rasa ia tu Allah. Kanya harus seimbang. Orang Tuhan harus lihat surah masalah rahmat Allah. Anak muda yang sih, anak muda boleh dah pegang masalah ia Allah. Karena rasa rajanya jika lu anak dia muda. Kalau dulu tua lebih azim Allah Taala kita cara lagu dulu kita dengar curhat nenek ni yang nanti cara agak ni dua lagi asyik dulu gaya gunting kita mana dengan lagu ini anak muda jadi mudanya berat rasa optimis dan ayunya rasa pesimis aku. Tapi yang berdua harus yang muda yang kabrak raja Allah harus terisi dengan tasawuf. Dan Tuhan sekarang berat ia Allah ini harus terisi dengan hal-hal yang rahmat Allah. Maka berat ia kaku ni. Balik pada persoalan beliau, Syekh Abdul Qadir Jalani berkah tentang kedudukan ilmu. Gara-gara ilmu tauhid beliau kuat, maka syaitan tidak bisa membuat beliau tertipu dan tergoda. Kemudian tujuan katanya tabletnya pun juga sama lagi berkasanya kita tipu daya syaitan. Kemudian untuk tadi pulang ibadah yang prioritas yang penting kan. Tujuan beliau dapat untuk datupu ibadah yang lebih penting tergantung profesi dia masing-masing. Karena yang salah paham tu. Yang salah paham artinya yang menganggap bahawa tidak ada orang kaya yang rajin sembahyang jamaah biasa, tak ada orang kaya, tak kaya. Maka orang rajin sembahyang jamaah. Padahal ibadah prioritas orang kaya adalah bersedekah. Ibadah yang paling afdal. Amal terbaik tidak ada orang tergantung profesi tidak ada orang. Maka tidak ada orang baru kenegat apabila amal ibadah yang
cocok dengan profesi kan. Nanti mandang mengamal, bencikan loh. Amal terbaik tidak orang kaya adalah bersedekah, bukan meratib. Maka tidak orang kaya yang meratib, juga anak meratib. Tapi sedekah ke tetangga anak. Yang anak pun orang kaya yang baik. Walaupun degal orang. Nanti tidak kepala desa. Cakai bagi. Apa cakai? Saleh tak bagi. Bukan saleh. Sedekah meratib nama sedih. Sedekah untuk suluk dan sebagainya. Rakyat terlantar pak atau desa. Jadi jangan bantu desa ke anak. Apa sih? Mau itikaf sama sekali. Padahal dalam bahasa kiasan, iktikafnya kepala desa dalam kantor desa lebih baik ketimbang iktikaf kepala desa dalam masjid. Berkhidmat kepada rakyat itulah ibadah seorang kepala desa. Ketimbang memperbanyak ibadah dari segi hal yang lain. Nanti kepala desa, hujah kepala desa, kalau kita malam daya, nanda apa pula? Desa saleh dah isinya, apa pula? Hingga ketika rakyat yang mengeluh polemik yang terjadi dalam kampung, orang pakai jawab pakai bulan pakai sebagai pilih kerajaan hutan lain. Jadi kan hanya gitu, dong ibadah yang lebih penting, dong ibadah yang lebih afdal bagi profesinya. Menanti sudah orang alim, ya, sudah orang alim, ibadah yang paling afdal, ibadah prioritas, ibadah yang terbaik bagi sudah orang alim adalah mengajarkan ilmu. Maka tidak orang-orang yang berilmu, tidak orang ulama, keseharian beliau tidak diisi dengan ilmu. Tahan buat ulamanya. Itu mana saleh dengan gue. Ibu dari ibu. Saleh apa? Saleh. Cektiga apa dekah gue. Yang sembut anak. Nagar. Maka nagar karena ibadah yang paling penting bagi seorang yang adalah mengajarkan ilmu, bukan bersedekah. Pintunya baikkan hancur bersedekah adalah paham. Ibadah yang paling diutamakan bagi seorang alim adalah mengajarkan ilmu. Jadi kan seandainya jika pula lebih ibadah hal-hal yang kan ilmu, agak ini terabaikan ilmu. Nah, jadi yang harus kita pelajari profesi kita masing-masing. Belum dirogasi, seperti ibadahnya adalah berkhidmat kepada rakyat. Sehingga apakah ini sembahyang siro pemimpin 2 rakaat siro pemimpin yang lebih baik daripada 70 rakaat rakyat biasa. Dalam arti kata, ketimbang enggak sembahyang sunnah 70 rakaat, yang lebih hebat ke sembahyang 2 rakaat berkhidmat kepada rakyat. Yang khidmat kepada rakyat sebanding dengan 70 rakaat yang sembahyang yang tuan pemimpin. Ya benar. Maka salahnya seandainya kita bahasa ini. Terus pamer-pamer rakyat tentang kegiatan pemimpin mana? Gimana? Cari muka kan? Cari muka. Artinya tidak pemimpin kadang hidup langkut, foto boleh dekat. Yang pertama kan? Pencitraan pemimpin dengan sih. Maksudnya pemimpin putra juga pencitraan ke rakyat. Gak umrah dia bukan apa. Jadi sama pemimpinnya. Maka tapi jauh umrah. Tapi jauh umrah. Yang anak saleh pemimpin lagi. Waduh saleh pemimpin adalah sedang berkhidmat kepada rakyat, walaupun nikah pencitraan. Ini pencitraan yang terbaik bagi pemimpin. Berkhidmat kepada rakyat. Makanya umrah. Tapi yang baik telah paham itu. Si yang jalan masjid jalan umrah. Karena ibadah mesti khidmat kepada rakyat. Tanya. Ini dengan orang pegang tujuan kita tersebut untuk tertuku
mantang ibadah prioritasnya. Ibadah yang paling afdal tergantung profesi dia. Ketika profesi ibadah terafdal adalah khidmat kepada rakyat. Ketika ada orang yang alim, ibadah yang paling afdal adalah mengajarkan ilmu kepada umat. Yang itu hukum ibadah hukum yang beda praktik. Kemudian dengan hukum mana yang haji lum tuan merasa bersalah, misalnya udah laki ibu, halam dia nunggu. Nanti tunggu lain. Iban nunggu nawate kamu malam. Nawate kamu tuan. Lum merati lebih dengan malam. Ini malam lum merati lebih. Yang potong orang. Ini juga orang alim yang salah meletakkan ibadah. Bukankah ibadah yang paling penting bagi kita? Haji juga ide kan? Ratib orang alim dengan ratib orang ahli ibadah, dengan ratib orang mekat beda. Orang mekat ratib dia enak, orang alim ratib dia enak. Nanti orang ahli ibadah ratib dia harus bisa terposisikan ke. Tujuan dah belajar ilmu fikih, tauhid, tasawuf yang untuk tahu iban makna ibadah yang prioritas. Yang itu kira orang tengah minta nafkah ke keluarga, mekat. Tapi karena gedeng fadilah zikir yang luar biasa, kami merati dekat. Merati di orang terbega zikirnya. Sudah itu wajib menjaga pahala di orang. Lain Nabi menzikir. Dan juga urung hana doa ibadah yang paling afdal. Lagi ada orang yang mekat dan nane, maka ibadah yang paling afdal bagi kalian adalah minta nafkah bagi keluarga. Maka hana salah urung melampu, urung mekat. Jenama hana melantarkan fardu, yang fardu hana salah. Taulan yang kata tujuan tabut untuk bertuju kata ibadah perintah. Kalau anda bisa pastikan umrah masing-masing lah. Kalau pribadi orang masing-masing pun profesi kan. Profesi kecil nama ibadah. Profesi orang alim yang beda. Umrah profesi mekan nama ibadah. Umrah melampung nama ibadah. Jadi baik sama ibadah dengan ibadah kau. Kadang-kadang orang tu ikut seluk, aku dia lampu-lampu, dia kedai-kedai ikut seluk. Lampu nanti ni ibadah masing-masing. Fikahnya seluk betul-betul. Seluk silakan. Tapi kondisikan keadaan kita masing-masing. Mencilam tujuan kita utamanya juga untuk tidak memandang orang lain yang hanya sama dengan ibadahnya, memandang rendahnya. Sehingga mata kita leheboh kita jaga. Mata kita jaga dari leheboh perkara. Yang pertama kita jaga dari pandangan-pandangan yang haram. Kalian orang-orang kau ini jaga betul. Yang kedua adalah menjaga mata daripada merendahkan orang lain. Melihat orang lain dengan pandangan rendah. Ketika kita tidak orang yang ahli ibadah, kalian ibadah agak lebih menurun daripada kita. Dia contoh benar. Lebih dan semuanya mahal mesti. Kalian juga mana semuanya mah. Oh di kudanya, nah hidayah ada. Aduh bang gede. Mau ngomong bang gede bang. Oke, kalian lu. Dia gede ya dah. Yang kita kata pandang orang lain dengan pandangan rendah. Allah ngelak lagi ya. Sehingga zaman masa Nabi nak pernah ceritakan. Kira orang alim luar biasa, soleh luar biasa, ahli ibadah luar biasa, bahkan dikenal dengan orang yang tak mustajab doa. Kenapa ada orang yang boleh satu jam doa bagainya langsung diterima oleh Allah. Yang godep dari gunung dia godep ni, yang orang soleh, kaitan masyarakat soleh. Kemudian dalam kampungnya pun ada orang yang ahli maksiat, luar biasa ahli maksiat. Kayak itu pun oleh orang kampung paling pegangan. Lupu nama jing, dina nama jing, mabuk nama jing, lupu nama jing. Sehingga singkat apa ada juga, bahasa Bahura. Orang yang ahli maksiatnya menumpuk hidayah kepada Allah untuk bertaubat.
Hidayah Allah belakang karena keinginan untuk bertobat. Tak curhat ada baru ngempung gimana cara ingin tobat hanya dia kubur dosa. Ya, bukan lewat ngempung disarankan lewat ngempung tidak bak syekh sudah. Tidak Abu Fulan yang nak tengok di ada gunung. Kian ada orang yang alim, soleh, ahli ibadat dan doa Allah. Bagian nak curhat gimana cara tobat. Katu otak kerja waktu gunung-gunung. Enggak menumpuk dengan orang yang alim yang soleh dalam gunung. Ternyata orang alim itu juga kena turun dari gunung. Yang dia boleh kan. Turun dari gunung. Sehingga dalam perjalanan orang alim yang turun dari gunung, nanti orang ahli maksiat turun dari gunung anak mukmin. Bak watenya menumpuklah dua orangnya di tengah-tengah gunung. Oh ya betul bukan? Otak kerja orang alim itu dari gunung dia dijaga oleh awan, ditutupi oleh awan yang beramak. Oh yang kerja ditutup oleh awan. Sehingga ketika truk dua orang yang berjumpa berpas-pasan dalam gunung tersebut, orangnya saling membuang muka, ubah muka. Orang alimnya ubah muka, orang ahli maksiatnya ubah muka. Dengan seketika awan gunung yang di bawah orang alim berpindah kepada ahli maksiat. Awan yang bunuh menutupi orang alim dari sengatan mata urang tiba-tiba berpindah kepada ahli maksiat. Bagaimana? Dikarenakan Allah Ta'ala murka kepada orang alimnya. Bagaimana murka? Dikarenakan orang alimnya ketika berubah muka. Alasan karena tidak pantas mata yang selalu melihat Al-Quran melihat burung balih, melihat ahli maksiat. Tidak pantas mata yang selalu berzikir, mulut yang selalu berzikir, muka yang selalu bercahaya dengan ibadah, tidak pantas memandang ahli maksiat. Yang dalam hati orang alimnya pegang Allah. Maka pengisah Allah Ta'ala menajik dia ahli maksiat pun pegang ke bawah mukanya. Karena kan anak pantas orang yang lebih kalian dan anak pantas tak kalian wajah mulia menunduk malai kerja kalian. Rendah dan rasanya. Hingga Allah Ta'ala sayang. Hingga Allah Ta'ala berahmati sayang urang yang ahli maksiat. Bahkan awan gunung yang berada di bawah urang yang alim berpindah kepada ahli maksiat. Makanya harus hati-hati. Kadang-kadang yang kagejuk hidayah Allah Ta'ala saleh harus hati-hati dalam memandang ahli maksiat. Jangan memandang dengan kebencian, jangan memandang dengan kehinaan. Sehingga kata ulama, rubba ma'siyatin aw rasat zillan wa kisaran khairun min ta'atin aw rasat izzan wa istikbaran. Maksiat yang menyebabkan kita merasa hina lebih baik bukan ketimbang ibadat yang membuat kita merasa mulia. Yang harus hati-hati. Kadang-kadang ketika sudah pupuk dosa kita merasa hina dengan Allah ya Allah. Kalau pupuknya ya Allah ampun ya. Ini maksiat mengantarkan kita kepada kehinaan, merasa rendah di hadapan Allah. Yang lebih baik ketimbang ibadat ataupun ketaatan yang membuat kita merasa mulia. Kadang-kadang kita sudah orang alim kali ini kalian pandangan kepada Allah dengan pandangan hina. Terus, jadi yang kedua, pertama mata menjaga daripada pandangan orang, yang kedua mata menjaga daripada kalian dengan pandangan rendah. Yang kedua adalah menjaga mata daripada melihat dunia dengan kemuliaan. Sampai mata kita melihat perkara dunia dengan pandangan mulianya juga harus hati-hati. Contoh kita buka ini. Truk tiro artis. Ketiga truk tiro ulama. Yang sama ada salah. Awak ada salah artis, bawa ada salah ulama. Ulama salah artis. Boleh. Ulamanya tak abaikan karena perkara ini.
Yang salah satu contoh kita memandang perkara dunia dengan pandangan mulia. Yang hati-hati bunyi hawa. Kadang kita boleh nungguin karena aneh kadang-kadang kira jika kaya belum itu kira tu ya buat nah ya hana mau sampai kadang dodong ija kurung cekang ya. Yang pekiban pandangan kita yang kurung si kan ini. Apakah kita yang lebih berat bangga dengan kesuksesan yang kaya raya? Adapun berat bangga dengan nah ilmu agama. Jadi yang berat bangga dengan kekayaan hal dunia yang kita termasuk yang memandang dunia dengan pandangan dia. Anehnya yang sukses dalam hal akhirat juga yang fungsi. Yang juga contoh orang yang memandang dunia dengan pandangan dunia. Yang juga bunyi hawa. Yang kenapa lembaga tentang murid Nabi Musa nih berbagi dua ketika lewat Tarut di hadapan majelis Nabi Musa, murid Nabi Musa ada bagi dua yang pun bergah luar biasa beres seandainya kita wujud harta semoga dia menjadi manusia yang beruntung. Ini ilmu yang kali sempurna oleh Nabi Musa ayub ilmu agama. Senangkan sabot tu murid sabot tu wailakum celakalah kalian. Ilmu yang kami oleh Nabi Musa kepada kalian itu ada daripada harta yang dimiliki oleh Harun. Jadi harusnya alasan lagi yang ngon yang tapi pakai jabut. Nah, dengan ngon yang tapi pakai kopi. Praktir kopi. Praktir jadi apa? Kita pernah pakai ya ibadat. Yang sebetulnya lebih galak dengan yang lebih galak dengan yang pakai traktir kuih, traktir kopi. Kena mengenai makanya boleh tadi iya tak kita pernah kita bahas. Lebih galak dengan yang pakai ya semaju. Yang juga contoh dalam hati ini lebih miu harta lebih miu dunia ketimbang nah ini cuman teman yang terbaik adalah teman yang selalu mengajak kita kepada kebaikan. Apalagi mau ditraktir kopi yang lebih hebat lah. Ada apa dapat? Pakai jabut dan pakai maju. Ini heboh sekarang. Ini yang sering dilupakan orang kedua pohonnya sih. Yang kedua pulih orang mata kita beda kalan paha mata kita beda kalan aurat ke mana roboh tu mana sama beda kalan aurat ke kedua beda kalan maksiat dengan yang kedua jangan memandang dunia dengan pandangan mulia